Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Nurlaili, NPM 250811014145. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pengimplementasian NetSecret pada bahasa siswa. Yang pertama, kita akan mencoba untuk membuat bentuk segitiga. Yang pertama-tama kita akan membuat HTML. Nah, ini berguna untuk library input output. Gitu. Jadi selanjutnya kita akan tambahkan ini. Ini adalah inisialisasi untuk jalannya program utama. Nah, setelah itu kita akan melakukan inisialisasi pada variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama kita akan memasukkan variabel variabel N, variabel status. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut. Kita akan mencoba untuk mendapatkan input dari user. Yang pertama-tama kita akan masukkan tinggi segitiga. Lalu kita scan ini gunanya untuk menerima inputan dari user. Maka kita pakai %d karena yang tipe data yang kita gunakan adalah integer. Nah, jadi untuk tinggi segitiganya ini kita akan masukkan pada variabel n. Selanjutnya kita akan mulai perulangan. Ini perulangannya ini pakai for. Lalu selanjutnya kita akan masuk kepada perulangan yang pertama, yaitu kita menggunakan for dalam kurung i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus oke, salah. Oke, seperti ini. Lalu kita akan memakai kurung terawal. Jadi selama i kurang dari sama dengan n, maka kita akan melanjutkan program. Kita akan masuk ke dalam perulangan tersebut. Yang kedua, kita akan melakukan perulangan untuk spasi. Jadi spasi sama dengan 1, spasi kurang dari sama dengan n. Ini ya. Terus salah, lupa ditambahin ini. Nah, jadi spasi sama dengan 1, lalu spasi kurang dari sama dengan n dikurangi i, lalu spasi plus. Oke. Selanjutnya kita akan selama kondisi memenuhi perulangan tersebut, maka kita akan lanjutkan programnya. Tulis printf. Jadi karena ini untuk spasi saja, kita masukkan dalam outputnya nanti spasi saja. Lalu masukkan lagi perulangan di sini untuk memunculkan bintangnya yang akan membentuk segitiga nanti. Jadi J sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 2 dikali I kurangi 1 plus titik koma J plus. Nah, selama memenuhi kondisi tersebut, maka program akan memunculkan output bintang seperti ini. Oke, selanjutnya kita keluar dari perulangan ini. Kita kasih printf /n. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita kasih return 0 agar ketika program tersebut sudah selesai dijalankan, maka akan berakhir. Nah, di sini kita akan coba merun kode tersebut.
Misal kita masukkan tinggi segitiganya adalah 3. Nah, maka akan keluar output seperti ini. Jadi, misalkan kita masukkan N-nya sama dengan 3 kan. Nah, I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 3? Sorry belibet. Jika iya, maka lanjut ke perulangan kedua. Spasi sama dengan 1. Apakah spasi kurang dari sama dengan 3 dikurangi 1? Jika iya, maka lanjut ke uh, output. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di perulangan yang kedua untuk memunculkan bintang. J sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 2 dikali 1 kurangi 1? Jika iya, maka print bintang, simbol ini. Nah, seperti itu terus sampai nya sama dengan 3. Itulah pokoknya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke perulangan kedua. Nah, selanjutnya aku akan membuat belah ketupat, bentuk belah ketupat. Oke, sama seperti tadi, kita harus memasukkan library terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menginisialisasi program bersama agar programnya dapat berjalan. Oke, langsung aja kasih return di awal ya, biar nggak lupa. Nah, seperti ini. Lalu lanjut kita akan melakukan inisialisasi lagi. Jadi sebenarnya antara bentuk segitiga dan belah ketupat ini mirip-mirip ya. Cuman kalau misalkan di belah ketupat nanti akan ada segitiga terbaliknya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita masukkan dulu untuk inputan user. Masukkan. Lanjut. Belah ketupat. Ini. Lalu jangan lupa tambahkan scanf agar inputan dari user bisa terbaca oleh program. Sorry. Ya, jadi tingginya masih tetap kita pakai N. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke perulangan yang pertama. I sama dengan 1. Ini mirip-mirip ya sama persis sih kayak yang tadi. Jadi kita akan membuat belah ketupat yang bagian kecil lebih dahulu. Oke. I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan N. Terus I plus salah. Sorry. Ya, kita kasih terminal for untuk spasi sama kayak tadi sih, spasi sama dengan 1, spasi dan baru sama dengan N dikurangi I, lalu spasi. Sakit, aku capek, jadi pokoknya ini tuh kita kasih yang kayak tadi, persis banget. Jadi bentar ya, nggak usah ngomong dulu, nggak apa-apa ya. Makasih. Kan salah terus, sorry, lalu kita masukkan looping untuk jumlahnya.
Mhm. Jennifer membentang punya kayak tadi. Terus, menurut Jennifer, kalau udah seperti ini, lanjut kita akan membuat perulangan untuk membentuk eh, belah ketupat yang bagian bawah. Jadi segitiga bagian bawah ini. Oke, yang pertama kita akan masuk ke inisialisasi lagi. Salah-salah for dulu. For I sama dengan N dikurangi 1. Jadi kayak invertnya ya, lebih jelas. You know what I meant. Nah, kalau tadi kan eh, I kurang dari sama dengan N. Nah, ini kita balik. I lebih dari sama dengan 1. Bukan sama dengan N ya. Sorry. Ya pokoknya gitu lah. Minus. Terus lanjut for. Nah, ini untuk spasinya. Spasi sama dengan 1. Titik koma. Spasi. Nah, kalau yang ini tuh sama kayak yang di atas. Karena, ya Allah. Kayak ini untuk spasinya ya bisa. Jadi sama aja. Oke. Nah, spasinya. Nah, kita kasih kurang lagi. Terus print F. Ini untuk munculin spasinya. Ini guys. Lanjut, kita akan buat perulangan untuk bintangnya. Nah, jadi for J sama dengan 1. Terus J kurang dari sama dengan 2 dikali 6 kali ini kali I kurang dari 1 plus J plus I. Ya. Lalu kita kasih outputnya print F bintang. Lalu jangan lupa kita kasih print F slash n agar dia bisa membuat baris-baris seperti itu. Jadi apa Kak bedanya? Jadi sebenarnya bedanya itu cuma ada di yang kalau misalkan kita mau buat segitiga bagian atas, itu kan kita mulai I sama dengan 1, terus I kurang dari sama dengan N. Kalau misalkan udah, nanti ini akan ditambah. Nah, kalau misalkan segitiga yang balik, ya itu kita mulainya inisialisasi untuk I-nya itu N dikurangi 1. Jadi bukan I sama dengan 1. Lalu kondisinya itu I lebih dari sama dengan 1. Jadi kalau misalkan I-nya sama dengan 1 berarti stop. Dan kita kasihnya bukan penambahan tapi pengurangan. Seperti itu. Coba kita akan run. Apakah bisa atau tidak? Oke. Misal kita masukin tinggi belah ketukannya 3 lagi aja ya. Nah, jadinya seperti ini guys. Oke, untuk yang ketiga kita akan membuat piramida. Oke, nah ini kita tulis dulu sintaksnya seperti dua dua program yang sebelumnya. Nanti kalau misalkan ini selesai baru kita akan mulai menjelaskan. Asik. Oke,
Di sini, seperti biasa, kita akan melakukan inisialisasi terlebih dahulu. Kali ini, kita itu cuma pakai variabel I, J, dan N. Jadi beda sama yang tadi. Oke, lanjut. Kita akan tetap memasukkan input dari user terlebih dahulu. Jadi masukkan jumlah baris instance. Nah, lalu untuk menyimpan input, untuk membaca input dari user, kita menggunakan scanfd karena pakai integer. Jangan lupa pakai n karena kalau misalkan nggak ada ini dan-nya nanti nggak kebaca. Oke, salah. Nah, lanjut kita akan melakukan perulangan. Yang pertama, inisialisasi terlebih dahulu, sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, lalu I plus. Oke, salah. Oke, lanjut. For. Nah, di sini aku akan melakukan perulangan untuk membuat output bintangnya. Jadi for J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 2 dikali I kurangi 1, J plus. Nah, bedanya sama yang tadi itu kalau misalkan mau buat piramida kita nggak perlu kasih spasi. Gitu. Ya kalian nanti lihat aja lah outputnya seperti apa. Oke, lanjut. Kita akan sang outputnya seperti ini. Jangan lupa dikasih printf /n agar bisa membuat baris baru. Asik. Sorry. Oke, terus kita akan keluar dari perulangan yang di sini. Lanjut kita akan membuat bagian bawahnya. Jadi ini tuh juga terbagi menjadi 2 bagian seperti yang ada pada belah ketupat tadi. Gitu. Oke, for. Jadi sebenarnya itu mirip-mirip. Pokoknya dibolak-balik gitu lah teman-teman. Oh, kayak yang tadi juga, yang belah ketupat juga. Gitu. Garis sama dengan itu. Lalu sorry. For. Jadi bedanya itu cuma di inisialisasi yang I aja guys. Yang J-nya ini tetap sama aja ya guys ya. Cepet cepet. Lalu kita kasih printf. Sebenarnya bisa dikopas tapi nggak boleh dikopas. Maaf ya, ini saya sambil ngejar waktu karena belum sholat. Minta ya Allah. Tuhan belum dikasih. Nah, seperti ini. Sudah deh. Nah, sekarang kita akan coba untuk sembaran kodenya apakah sudah benar. Kita masukkan jumlahnya 5 deh. Nah, udah benar. Jadi seperti itu guys. Untuk algoritmanya, pertama-tama kita akan memasukkan nilai N terlebih dahulu untuk menghitung jumlah baris bintang. Lalu kita akan melakukan perulangan untuk segitiga yang bagian atas. Jadi bagian ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini guys. Nah,
Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke perulangan yang kedua. Jadi, untuk bagian 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.